datang terus pulang. Yang lain? Ramadhan ya. Oke, semoga Ramadhan sembuh ya. Kembali. Ya, untuk pertemuan hari ini kita masih melanjutkan materi berpikir komputasional. Ya, silakan dibuka bukunya. Berpikir komputasional. Minggu lalu kita sudah mempelajari apa itu berpikir komputasional. Masih ingat apa itu berpikir komputasional? Silakan. Berpikir komputasional adalah masalah penyelesaian persoalan sehari-hari. Oke, ya, benar ya. Jadi berpikir komputasional itu adalah logika berpikir kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sehari-hari secara sistematis. Ya, baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang berpikir komputasional dan bagaimana caranya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih melanjutkan berpikir komputasional. Kalau minggu lalu kita sudah mencoba mendefinisikan algoritma, ya. Algoritma, bagaimana kemarin saya contohkan bagaimana caranya membuat algoritma berjalan dari kelas ini sampai ke aula. Bagaimana algoritmanya kalau berjalan dari kelas 7C sampai ke aula? Bagaimana? Lurus berjalan, belok kiri, kemudian berjalan sejauh berapa langkah? Misalnya 20 langkah. Kemudian belok kanan, berjalan sejauh 10 langkah, misalnya begitu ya, sampai di aula. Atau misalnya kemarin contohnya lagi, bagaimana berjalan dari SMP 24 Surabaya sampai ke hutan kota? Bagaimana algoritmanya? Yang pertama keluar dari gapura SMP 24 Surabaya, terus bagaimana? Belok kanan, kemudian berjalan 200 meter, melewati Kebraun Indah Permai, kemudian belok kiri, melewati apa itu SD Kristen Santo Yusuf ya, berjalan sejauh 300 meter, belok kanan, kemudian berjalan sejauh 500 meter misalnya, dan seterusnya. Ya, pernah menggunakan aplikasi GPS ya? Pernah. Nah, itu konsep sederhananya dari aplikasi GPS. Pernah menggunakan ya? Dulu konsep sederhananya seperti itu. Akhirnya ditemukan aplikasi GPS. Mungkin nanti kalian bisa juga akan menemukan aplikasi tertentu yang bisa digunakan untuk umum. Ya, mudah-mudahan ya, dengan konsep-konsep sederhana dari komputasional ini nanti kalau dikembangkan bisa menjadi aplikasi yang bisa dioperasikan oleh komputer, gitu ya. Mudah-mudahan kalian nanti akan menemukan aplikasi baru, ya, aplikasi baru yang bisa digunakan secara umum, gitu ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya ingin memberikan pretest tentang materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Soal-soalnya nanti saya tampilkan dalam tampilan seperti game ya. Jadi supaya ya supaya kalian semangat ya. Oke. Untuk kegiatan hari ini, kalian saya izinkan memanfaatkan handphone atau smartphone atau gawai ya bahasa Indonesianya. Silakan dipersiapkan mejanya masing-masing. Silakan semuanya mengaktifkan handphonenya, kemudian diakses melalui quizzes.com. Ya, ada yang pernah mengenal sebelumnya? Diakses dulu ya, quizzes.com. Setelah itu di situ ada menu enter kode. Silakan kodenya ditampilkan 645800. Identitasnya silakan ditulis nama lengkap kemudian nomor absen.
Yang lainnya sudah? Sudah semua? Oke, kalau sudah semua saya matikan ya, saya akhiri ya. Sudah? Ada yang belum? Belum. Oke, saya tunggu. Oke. Sekarang saya akhiri ya. Saya akhiri, saya tutup gamenya. Nah, ini perolehan terakhir. Yang tertinggi adalah Cahyadi. Mana Cahyadi? Yang kedua adalah Farhan. Mana Farhan? Yang ketiga Kania. Mana Kania? Kania. Ya, oke ya. Itu perolehan tiga tertinggi. Ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar sambil bermain. Ya. Kegiatannya berkelompok. Kalian terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya sudah dibagi ya. Nah, setiap kelompok saya bagi satu gambar. Kemudian setiap kelompok mendefinisikan gambar yang saya tulis dengan algoritma, memberikan petunjuk kelompok lain supaya menggambarkan seperti yang kalian maksud. Ya, tapi hanya menggunakan teks petunjuk untuk menggambarkan perintah sesuai yang kalian maksud, sesuai gambar yang kalian pegang. Nah, nanti saya tukar ke kelompok lain yang menggambarkan sesuai petunjuk yang kalian buat. Apakah hasilnya nanti sama seperti gambar yang kalian pegang? Itu ya. Ya. Perintahnya, petunjuknya hanya menggunakan petunjuk menggambar geometris. Menggambar geometris itu gambar yang bisa didefinisikan dan terukur, ya. Itu. Jadi memberikan petunjuknya menggunakan perintah gambar geometris, misalnya segitiga, lingkaran, ya, atau segi empat, begitu ya. Tujuannya dari kegiatan kita hari ini adalah supaya kalian menjadi siswa yang inovatif, kreatif, dan bisa bekerja sama. Bagaimana menerjemahkan gambar menjadi algoritma, kemudian teman yang lain, kalian berdiskusi membuat algoritma itu, kemudian nanti kelompok lain yang mendefinisikan dalam bentuk itu ya. Oke, saya ini ya, petunjuk yang telah kalian buat tadi saya bagi, saya tukarkan dengan kelompok lain, tapi gambarnya saya ambil ya. Saya tukar dengan kelompok lain. Ini kelompok dari kelompok lain, tapi tidak saya sampaikan dari kelompok mana. Kali biar ini aduh. Ya, ini salah satu teman kalian akan mempresentasikan petunjuk yang dia peroleh dari kelompok lain, kemudian akan menunjukkan hasil gambar yang sudah dibuat dari petunjuk yang tadi dibaca. Ya, silakan dibaca petunjuknya dulu. Hasilnya seperti
siapa? Silakan ditunjukkan ke teman-temannya. Hasil dari petunjuk tadi adalah gambarnya seperti ini. Petunjuknya tadi adalah gambarnya seperti ini. Sama apa tidak? Hampir sama ya. Tapi mungkin detailnya kurang tepat. Mungkin karena petunjuknya yang kurang rinci. Ya, petunjuknya harus rinci. Oke, berikan tepuk tangan kepada teman kalian yang sudah Baiklah, untuk pertemuan hari ini tadi kita belajar sambil bermain yang menerjemahkan algoritma yang dibuat kelompok lain. Ya, ada beberapa kelompok yang hasilnya mirip, misalnya seperti ini, hasilnya mirip dengan gambar yang diminta. Kemudian seperti ini, ada yang gambar seperti ini, ya, hasilnya banyak yang mirip. Nah, ada yang mirip. Dari hasil kegiatan kita hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kalian memberikan petunjuk itu harus rinci dan jelas, ya, harus rinci dan jelas supaya orang lain bisa membaca petunjuk yang kalian berikan dengan tepat, ya. Kemudian yang kedua, kalau kalian membaca petunjuk dari orang lain harus bisa memahami apa yang diberikan dari petunjuk yang diberikan orang lain dari algoritma yang dibuat dari kelompok lain tadi ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian bekerja di dunia IT, misalnya harus membuat produk tertentu yang diminta oleh customer, harus membuat produk seperti ini, harus bisa menerjemahkan apa yang diminta dari customer itu ya, harus bisa memahami apa yang diminta sesuai dengan petunjuk yang diberikan itu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum